Selamat pagi, siang, sore, atau malam Pak Kade. Hari ini saya akan mempresentasikan untuk project Big Data kami. Yang pertama kita akan membahas 3 AWS. Yang pertama itu adalah AWS Runner, di mana merupakan layanan AWS komputasi kontainer yang memungkinkan user untuk membangun, menerapkan, dan menjalankan aplikasi web serta layanan API yang telah dikontenerisasi tanpa perlu memiliki pengetahuan mengenai infrastruktur ataupun kontainer. Nah, yang kedua adalah Amazon S atau Simple Email Service, di mana merupakan layanan email berbasis cloud dari AWS yang memungkinkan user untuk mengirim email dalam volume besar, baik untuk keperluan transaksional, pemasaran, maupun bulletin. Dan yang terakhir adalah Amazon Event Bridge, di mana Amazon Event Bridge ini merupakan sebuah layanan bus peristiwa atau event bus dari AWS yang memungkinkan kita untuk membangun aplikasi berbasis event atau event driven dengan mudah dengan menggunakan data dari layanan AWS lainnya, aplikasi kita ataupun SaaS seperti Datadog, Shopify ataupun Zendesk. Nah, untuk event bridge sendiri dia secara otomatis menentukan event peristiwa atau dari satu komponen sistem ke komponen sistem lainnya dengan kita tidak perlu menulis penghubung atau code yang rumit sehingga sistem menjadi lebih modular, terintegrasi dan juga lifetime. Nah, untuk fungsi ada tiga di sini untuk iOS Runner. Yang pertama mengatur build pipeline, menjalankan web API dalam lingkungan serverless dan mendeploy container web app secara otomatis dari GitHub atau ECR. Untuk SSD ada tiga juga, menerima email transaksional, integrasi ke aplikasi dan mendukung berbagai jenis IP. Dan untuk Amazon Event Bridge dia juga ada tiga, menerima dan menentukan event, membangun arsitektur event driven dan mengelola event bus. Nah, untuk benefitsnya di sini ada empat: mempercepat pengembangan dan deployment aplikasi, skalakan aplikasi secara otomatis, keamanan dan kepatuhan bawaan, dan yang terakhir adalah integrasi tanpa hambatan dengan layanan AWS lainnya. Nah, untuk benefits of Amazon SSD ada memungkinkan pengiriman email dalam jumlah besar, meningkatkan tingkat keberhasilan pengiriman email, menyederhanakan pengelolaan email, dan komunikasi yang aman dan disederhanakan. Dan yang terakhir untuk Event Bridge dia ada empat. Yang pertama dia membangun sistem yang fleksibel dan mudah dikembangkan untuk peluncuran fitur baru lebih cepat. Dan yang kedua membuat integrasi langsung antar sistem atau aplikasi. Yang ketiga itu menghubungkan layanan AWS sebagai penghasil event untuk memulai workflow. Dan yang terakhir membuat memicu mengelola lanjutan event dan tugas dari satu sumber tunggal, yaitu si Event Bridge Scheduler. Oke, sekarang kita bahas beberapa use case dari ketiga layanan tersebut. Pertama, ada AWS App Runner, di mana dia adalah layanan fully managed untuk menjalankan code atau kontainer tanpa setup server manual. Beberapa use case-nya adalah front-end dan back-end web application, di mana dia cocok untuk aplikasi React, Angular, Django Flash, atau Node.js. Misalnya, e-commerce menggunakan front-end React dan back-end Node.js untuk manajemen produk dan checkout. Next ada microservice dan API. Untuk arsitektur microservice, tiap service dideploy sebagai kontainer terpisah dan skalakan secara otomatis. Misalnya, out, payment, dan notification dalam sistem microservice. Yang kedua ada Amazon SES, di mana email ini gunanya itu untuk kebutuhan pengiriman email. Misalnya ada transactional emails, di mana email secara otomatis seperti verifikasi pendaftaran, reset password, atau notifikasi pembelian itu dikirimkan ke user. Nah, SES ini contohnya itu gunanya untuk kirim email verifikasi saat user mendaftar. Lalu ada email marketing campaigns, di mana email massal untuk promosi, newsletter, atau penawaran khusus, misalnya e-commerce seperti Shopee kirim promo Ramadan ke seluruh pelanggan. Terakhir ada use case dari AWS Event Bridge. Nah, ini gunanya itu untuk mengelola event bus untuk integrasi layanan, misalnya application integration service, di mana menghubungkan microservice, misalnya seperti event order place dari e-commerce memicu Lambda untuk kirim invoice. Lalu ada SAS event ingestion, di mana dia itu menangkap event eksternal seperti Auth0, Datadog, masuk ke dalam arsitektur AWS. Misalnya Auth0 itu diproses untuk deteksi anomali. Dari segi kelebihannya, AWS Upmanner memiliki tiga kelebihan. Yang pertama, automated scaling, di mana AWS Upmanner menyesuaikan kapasitas yang ada sesuai dengan traffic. Yang kedua, terintegrasi dengan layanan lainnya seperti CloudWatch untuk monitoring. Yang ketiga, cocok untuk microservice dan aplikasi ringan. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang kekurangan dari AWS Runner. Yang pertama itu adalah kurang fleksibel atau tidak bisa diatur detail seperti di ECS atau EKS. Dan yang kedua itu biaya biasanya lebih mahal dibandingkan kalau dijalankan langsung di EC2. Kenapa? Karena balik lagi yang pertama kurang fleksibel. Jadi ketika kita ingin hanya menggunakan beberapa fitur saja, automatically kalau di AWS Runner semua fitur akan langsung dinyalakan. Sekalipun fitur yang tidak mau kita gunakan. Sehingga dia kurang fleksibel dan akan membuat biaya lebih boncos atau lebih mahal karena kita tidak bisa memilih fitur mana saja yang mau kita nyalakan. Lalu yang ketiga, dia punya batasan regional atau tidak tersedia di semua region. Dari segi kelebihannya, Amazon SAS memiliki tiga kelebihan, yaitu yang pertama, biaya yang dikeluarkan sangat murah. Yang kedua, scalable, di mana SAS bisa mengirim ratusan hingga jutaan email per harinya. Yang ketiga, bisa terintegrasi banyak sistem. Nah, selanjutnya adalah kekurangan untuk Amazon SAS di mana dia tidak ada editor email visual sehingga kita harus membuat template HTML atau CSS sendiri. Dan yang kedua,
itu adalah harganya bisa tidak terduga. Jadi ketika volume email itu tiba-tiba melonjak, maka tagihan kita bisa membesar gitu. Dan ini sangat bahaya karena nggak adanya peringatan. Jadi kita nggak bakal tahu nih kapan dia langsung naik gitu. Dan yang ketiga, ini adalah penanganan bounce dan komplain manual. Jadi kita perlu bangun logika sendiri untuk memparse notifikasi bounce atau komplain lewat SNS, lalu kita baru bisa update ke database-nya. Dari segi kelebihannya, Amazon Event Base memiliki tiga kelebihan, yaitu yang pertama, arsitektur berbasis event, di mana AWS Event Base bisa menghubungkan dari AWS service lainnya. Yang kedua, tidak ada server semuanya di manage tanpa adanya infrastruktur. Yang ketiga, low latency, di mana AWS Event Base cocok untuk real-time workflow. Nah, sekarang kita akan masuk ke kekurangan dari AWS Event Bridge, di mana yang pertama ini perlu desain yang tepat karena balik lagi kita harus ingat AWS Event Bridge ini hanya bisa menerima pembangunan arsitektur yang berbasis event driven atau berbasis event, di mana ini bisa jadi kompleks nantinya gitu. Dan yang kedua, ini adalah biaya event yang sangat tinggi. Kalau seandainya nanti jumlah event yang diberikan itu sangat besar, maka biayanya bisa cepat naik. Dan yang terakhir, ini dia membutuhkan learning curve, di mana dia perlu pemahaman format akan sebuah event dan pola integrasinya sehingga akan membuat waktu kita lebih terkuras. Baik, berikut saya akan menjelaskan bagaimana arsitektur ini bekerja di kehidupan kita, di kehidupan sehari-hari. Implementasinya terhadap biasanya user melakukan apa? Terhadap tiga layanan ini ya. Yang pertama AWS App Runner, terus kemudian yang di patch ini adalah Amazon SaaS, yang Simple Email Service, dan yang terakhir saya akan membahas mengenai Amazon Event Bridge. Langsung aja saya bahas mengenai arsitekturnya dari App Runner. Bisa kita lihat di sini di sebelah kiri, ini adalah ada GitHub dan ada repository. Nah, ini adalah sumber di mana nantinya akan terintegrasi dengan App Runner ini. Jadi kalau misalkan kita punya program code atau apa bisa disimpan di GitHub, lalu diintegrasi dengan Appranner dan nantinya Appranner akan membantu melakukan deployment secara otomatis gitu. Jadi keunggulan Appranner juga bisa, misalkan kita mengupdate code langsung dari repository ya. Nah, Appranner juga akan mendeteksi updatean kita dan langsung mengeluarkan versi terbarunya. Jadi kita nggak perlu undeploy lalu deployment lagi, tetapi bisa langsung secara real time versi tersebut versi terbaru gitu. Selanjutnya, saya akan bahas Amazon Simple Email Service. Di sini saya akan bahas langsung saja ke bagian arsitekturnya. Di sini ada logo email, artinya adalah misalkan seseorang mengirim email ke sistem ke layanan Simple Email Service kita, maka Simple Email Service ini akan mendeteksi. Lalu di sini ada beberapa bagian ada Simple Email Service ini akan mengarahkan ke Amazon S3, ke AWS Lambda, Amazon SNS atau email. Nah, bagian-bagian ini, misalkan Amazon S3 kita bisa ingin menyimpan backup file atau arsip file dari email yang sebelah sini ke sini bisa, atau juga menggunakan AWS Lambda untuk membuat function-function tertentu bisa, atau juga ingin mengirim notifikasi ke broadcast juga menggunakan Amazon SNS juga bisa. Selanjutnya, yang terakhir ada Event Bridge. Event Bridge ini secara singkat adalah sebagai jembatan antara sumber menghasilkan sebuah event, lalu si Event Bridge ini membantu bagaimana isi payload event tersebut dan mengarahkannya ke beberapa rule-rule tertentu. Nantinya di dalam event bridge ini ada yang namanya content based filtering. Nah, content based filtering ini menyaring isi-isi payload berdasarkan ketentuan-ketentuan rule atau policy-nya. Misalkan di sini rule 1, maka isi payload yang berkaitan dengan AWS Lambda dan Amazon SNS. Rule 2 maka yang berkaitan dengan layanan streaming seperti Kinesis Streams atau Kinesis Firehose dan sekian dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan melihat perbandingan antara AWS App Runner, AWS Event Bridge, dan AWS Amazon SaaS dengan layanan serupa. Nah, yang pertama, AWS App Runner dengan layanan serupa. AWS App Runner itu cocok untuk developer yang ingin deploy web app atau REST API berbasis kontainer dengan cepat tanpa ribet konfigurasi infrastrukturnya. Nah, dibandingkan dengan HCS Fargate, dia memberikan kontrol lebih atas resource dan jaringan. Cocok untuk modular dan backend kompleks. Nah, selanjutnya AWS Lambda. Ini ideal untuk eksekusi fungsi kecil berbasis event, seperti upload case 3 atau pemanggilan API. Nah, kesimpulannya, Amazon App Runner unggul untuk kemudahan dan kecepatan deployment aplikasi ringan. Dan selanjutnya, itu merupakan AWS Event Bridge dengan layanan serupa. Nah, AWS Event Bridge ini adalah layanan orchestration dan event routing antara layanan AWS dan pihak ketiga. Sangat cocok untuk arsitektur event driven dan integrasi SaaS. Nah, dibandingkan dengan Google Cloud Run, Event Bridge tidak menjalankan kode, tapi menangani orchestration event. Selanjutnya, Azure App Service ini lebih fokus pada hosting aplikasi web dan REST API berbasis ekosistem Microsoft. Nah, kesimpulannya, Event Bridge tepat jika kamu ingin membangun sistem berbasis event dan ekosistem AWS. Nah, yang terakhir merupakan Amazon SaaS dengan layanan serupa. Nah, Amazon SaaS ini adalah solusi pengiriman email transaksional, notifikasi, dan marketing dengan biaya yang sangat murah dan integrasi kuat dan di AWS. Selanjutnya, SendGrid.
Nah, SendGrid ini lebih user-friendly dan ideal untuk kampanye marketing dengan dashboard analitik lengkap. Selanjutnya Mailgun. Nah, Mailgun ini menawarkan kontrol penuh lewat API dan validasi email, cocok untuk developer. Nah, kesimpulannya, SES unggul untuk pengiriman email masif dengan harga rendah dan integrasi AWS yang mendalam. Nah, sekian dan terima kasih.